Jadi sebelum adanya PMK dan sesudah adanya PMK itu harga sapinya bagaimana Pak? Nurun nggak? Turun. Oke. Ya. Ya, terpengaruh. Tidak. Terganggu. Ya. Tidak berpengaruh sama Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kami berada di Pasar Hewan Mas Bage ya, yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Jadi pada hari ini kita akan melihat bagaimana transaksi jual beli ternak kita, khususnya ternak sapi yang ada di Pasar Hewan Mas Bage ya. Jadi tahun ini kita berhadapan dengan penyakit mulut dan kuku ya, penyakit yang disebabkan oleh virus yang memberikan dampak yang kurang bagus terhadap ternak kita. Di antaranya banyak ternak kita yang sakit. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ternak kita sudah mulai sehat ya. Kita sudah melaksanakan vaksinasi hampir 60%. Cuma yang ingin kami akan tanyakan kepada para pengguna pasar di sini, baik itu jagal, saudagar, peternak, ini kira-kira akibat daripada PMK, penyakit mulut dan kuku, ini kira-kira harga sapinya seperti apa ini? Apakah harga sapinya akan menurun, stagnan atau tetap, atau meningkat? Ini kita tanyakan bagaimana dampak PMK ini terhadap harga ternak. Itu yang akan kita tanyakan kepada para pengguna pasar yang ada di Pasar Hewan Mas Bage. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung saluran YouTube Tatang 80 dengan cara subscribe, tekan lonceng notifikasinya, karena dengan itu kami akan terus bergairah atau semangat dalam membuat video-video berikutnya. Oke, mari kita akan tanya-tanya kepada peternak atau para pengguna pasar. Ya, kita berada di Pasar Hewan Mas Bage ya. Kita akan mencoba wawancara saudagar kita ini. Mana saudagar? Mana saudagar? Pelunggu saudagar. Minta tolong sebentar. Mana saudagar? Nah, ini dia lagi sebelum sapinya laku dia bercanda-canda ini. Sambo. Ada saudagar, saudagar pelunggu. Yang mana nih? Saudagar. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Mami Ukin. Mami Ukin. Ya. Dari mana? Sini Salekong. Dasar Lekong ya. Nah, ini kita mau tanya sedikit ya. Ini terkait dengan penyakit pada ternak kita ya. Kan ini sudah mulai reda ya. Sudah tidak ada ternak Sudah yang aktif sakit. semuanya sudah nih. Ya, sudah tidak ada ternak kita yang sakit. Bisa kita lihat sehat semua. Nah, ini yang tanyakan ini terkait masalah harga ini Pak. Kira-kira bagaimana harga ternak kita khususnya sapi saat ini? Apakah dia menurun,
stagnan, mendatar, atau dia meningkat? Masalahnya sapi ini kalau bagus ya bagus harganya, kalau jelek ya kurang bagus. Ya, apakah ada pengaruhnya dengan PMK ini Pak? Nggak ada, Penyakit virus ini? nggak ada, Nggak ada pengaruhnya? nggak ada. Berarti harga tetap bagus? Tetap biasa aja harganya. Ya, soalnya dari sana saya tanya, oh berpengaruh sekali katanya harganya. Enggak? Kadang-kadang kalau kakinya itu lemas, baru berpengaruh ya harganya. Oh ya, kalau sapinya bagus, harganya tetap bagus? Bagus, Oh, tidak berpengaruh? tidak berpengaruh. Oh iya, berarti dengan adanya PMK sekarang tapi kan sudah sembuh, yang sudah sehat ini tidak ada masalah ya Tidak ada, dengan harga tidak ada. yang ada di Iya. pasar hewan ini, tetap Ya. stabil. Kalau sapinya banjir, tetap turun. Kalau sapinya agak jarang, ya agak melonjak sedikit. Banjir maksudnya apa Pak? Yang banyak, maksudnya Pak, banyak keluar pasar. Ya, dari mana asalnya itu? Ya, kita tidak tahu kan dari pelosok-pelosok. Oh, Kadang-kadang pembeli kalau sapinya banyak, pembeli kurang. ya. Kalau sekarang menurut Bapak sapinya stabil, banyak apa sedikit? Ya, biasa-biasa aja. Ya. Yang Bapak mau seperti apa? Sapinya banyak, sedikit, atau meningkat? Tergantung. Enggak, Bapak bilang kan tadi kalau sapinya Ya. banyak, harganya menurun. Iya, Ya, kalau sapinya banyak, harganya menurun. iya. Terus yang Bapak, Ya, yang idealnya lah, maunya meningkat. enggak idealnya kan, ini kan sapinya sedikit kalau hari Ya. Jumat. Iya. Ya, kira-kira Kadang-kadang gimana? pembeli kurang juga. Kadang-kadang pemberi kurang. Enggak, yang tanyain ini terkait sama PMK, penyakit mulut dan kuku yang banyak ternaknya sakit ya sapinya. Ah, ini misalnya kita contohkan ini Pak, sapi simental ini misalnya. Ini harganya berapa Pak ini? Yang ini Ya, paling ya sekitar 16. 16 juta. Sebelum PMK berapa harganya? Ya biasa aja. Kalau kena PMK, ya kadang-kadang dia 10 juta. Kalau dia kena PMK harganya 10 juta. Kadang-kadang malahan kurang. Malahan kurang 10 juta. Cuma kalau dia sehat ini tetap harganya dulu sama sekarang. Walaupun sebelum ada PMK dan sesudah ada PMK. Iya. Nggak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Kecuali kalau ternaknya sakit. Iya. Baru dia. Oh ya. Berarti tidak ada pengaruhnya. Tidak ada. Walaupun sapinya sekarang kan sudah sehat lah Iya. dari virus PMK ya. Walaupun begitu tetap ya harga stabil. Iya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Oke. Terima kasih Pak. Nah, itu bincang-bincang kita tadi sama peternak, sama saudagar kita terkait sama harga ternak ya, tidak bermasalah harga ternak. Memang pada waktu ternaknya sakit, ya zaman-zaman dimana beberapa bulan yang lalu itu banyak ternak yang sakit, memang harganya itu drop, sangat jauh, sangat menurun. Tapi sekarang setelah selesai PMK sudah mulai menurun, itu harga sapi stabil ya. Ya, kalau yang bagus ya tetap harganya bagus ya. Harganya bagus kalau dia memang bibit atau genetik atau performanya tidak bagus, ya tentunya harganya juga tidak bagus ya, menurun. Jadi itu pengakuan dari salah satu saudagar kita. Nanti coba kita tanya lagi saudagar atau peternak yang berikutnya. Oke Pak, mohon maaf mengganggu. Dengan Bapak siapa nih? Lalu Muksin dari mana Pak? Pak Lombok ya. Nah ini terkait dengan keadaan ternak dan penyakit kita saat ini kan sekarang PMK niki sudah mulai mereda lah. Kita lihat ternaknya sudah sehat. Nah, menurut Bapak kira-kira harganya ini terganggu nggak? Terganggu. Harga sapinya? Ya. Terganggu. Saya takut orang beli masih. Oh, ini. Ya kira kembali sakitnya itu. Oh, takut orang belanja. Iya. Takut orang belanja. Jadi harganya sekarang turun, tetap apa meningkat? Yang bagus tetap sih. Ah. Yang bagus Yang bagus harganya, tetap harganya yang tidak bagus. turun. Yang tidak bagus turun. Kalau yang memang bagus performanya ya harganya Iya, bagus Pak. tetap.
Jadi dengan adanya PMK ini tidak berpengaruh? Enggak. Cuma pembelinya takut. ada sebagian yang takut. Iya. Ya. Kalau penjualan setiap harinya Pak, kan 3 kali seminggu nih. Iya. Itu gimana? Menurun? Iya, nurun. Kalau udah hujan tetap. Kalau Ini- hujan turun ya. Oh, karena faktor hujan. Iya. Tapi kalau karena faktor PMK enggak ada pengaruhnya? Enggak ada. Enggak ada? Iya. Oh, enggak, tadi katanya pas enggak ada yang berani beli Iya, katanya. takut. Berarti Orang, berpengaruh. Iya. Ah. Tapi udah takut sih orang kan. Udah berapa itu kerugiannya? Ya, ini kita contoh Pak. Kalau ini harganya sekarang berapa Pak? 8,5. 18.500.000 sekarang. Kalau sebelum PMK berapa harganya? Paling 10 lah 9. Hah? 9, 20. 19 juta apa 20 juta gitu? Iya. Kalau sekarang harganya 17 lah, 17,5. 17 atau 17,5. Berarti kan Kira-kira yang pembeli kan, yang suka pembeli. enggak, maksud saya terkait sama pengaruh penyakit PMK ini terkait sama harga. 17. Nah, Bapak ada pun. Berpengaruh kayak dia. Berpengaruh dia Pak. Iya. Nah, ini kita wawancara sama Pak Mol. Enggak. Tuh sama-sama itu Mami Wana tuh sana Nah, tuh yang pakai ini. topi. Wana. Nah, ini Bapak juga bisa sih kita tanya. Enggak bisa. Kira-kira harganya ini gimana Pak ini? Ada yang bilang Ada naiknya sedikit-sedikit enggak, maksudnya setelah PMK ini terganggu nggak harga sapinya Pak? terganggu. Di mananya terganggu? Ya itu pasal tuh sakitnya itu. Kalau dia nggak sakit, Kalau dia nggak sakit itu harganya bagus. harganya bagus. Berarti tidak berpengaruh Pak? Tidak berpengaruh ya. Jadi walaupun PMK kan sudah mulai mereda ini Pak. Kalau yang belanja bagaimana? Belanja ada Tetap. ramenya sedikit. Ada. Tetap belanja. Hah? No, aku kuliah tong ke lama sampai. Ya ini saudagarnya kita wawancara ini. Jarang bertengah. Oh, itu sedih tengah nih, tengah. Sudah ini. Haji siwa olas bergak luwe-luwe. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa harganya menurun ketika ternaknya sakit. Tapi kalau sudah sehat, ya harganya sesuai dengan kualitasnya Pak ya. Kalau kualitasnya bagus ya harganya juga bagus ya. Kalau dia sakit ya tentunya Harga turun. harganya turun. Tapi kalau dia sehat, walaupun ada PMK itu tetap Pak ya, harganya stabil ya. Iya, stabil. Oh ya. Jadi bisa kita laporkan terkait sama harga ini tergantung daripada kualitas sapinya. Jadi dengan adanya PMK setelah mulai sembuh itu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap harga yang ada di pasar umum atau di pasar hewan yang ada di Mas Bage di Lombok Timur. Jadi kita mewawancarai beberapa peternak. Itu kesimpulannya kalau ternaknya lagi sakit ya tentunya harganya juga akan terganggu. Tapi kalau ternaknya sehat ya harganya tergantung dari kualitas sapinya ya. Nah, ini juga ada sebagian dari saudagar mengatakan kalau pemelihara atau peternak yang melihara ternak itu ada sebagian yang masih khawatir ya kalau memelihara ternak kembali nanti ternaknya jadi sakit. Tapi sejauh ini harga-harga masih stabil, tidak masalah ya terkait dengan harga-harga ternak sapi kita yang ada di Lombok Timur. Selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Bahrun ya? Jadi kita mau tanya sedikit ini tadi beberapa
saudagar kita sudah tanya terkait sama adanya PMK ini. Kan sekarang sapinya sudah sehat. Kalau dulu kalau dia sakit ya tentunya harganya menurun Pak. Kalau sapinya sakit kan. Nah sekarang ternak-ternak kita kan sudah sehat semua. Itu kira-kira harganya bagaimana Pak? Apakah dia menurun, stagnan atau tetap atau meningkat? Meningkat sih sedikit daripada yang dulu itu. Waktu PNK itu. Nah, sekarang kan sudah sehat sapinya ini. Jadi sebelum adanya PMK dan sesudah adanya PMK itu harga sapinya bagaimana Pak? Nurun nggak? Turun harganya ya? Oh, turun harganya. Nah, kalau kita contohkan ini misalnya saat ini nih. Ini sapi limosin ini. Kalau dulu sebelum PMK harganya berapa Pak? 21. Bisa nembus 21 juta ya? Nah kalau sekarang berapa Pak? Berani orang? Ya, mungkin kurang 20. Kurang 20? 19 lah. 19. Berarti ada pengaruhnya Pak? Berarti? Iya. Oh gitu. Karena sebagian di sana kita tanya, itu tergantung kualitas katanya Pak. Kalau kualitasnya bagus ya harganya bagus. Gimana Pak? Ya. Itu tadi wawancara kita ya. Jadi ada pengaruhnya katanya masalah harga di pasar umum, pasar hewan Mas Bage ya. Ya. Tadi dicontohkan kalau ini, kalau dulu sebelum PMK itu harganya bisa 21 juta, sekarang di bawah 20 bisa 19 atau mentoknya mungkin 20 ini. Itu tadi wawancara. Jadi ternak kita ini, saudagar kita ini beragam ya cara menyikapi harga ternaknya ya. Ada yang bilang stagnan, ada tetap, itu tergantung kualitas dan sebagainya. Tapi kita bisa contohkan langsung di ternaknya, itu ada penurunan dia sampai 1 sampai 2 juta penurunannya. Jadi ini pasarnya, pasar hewannya becek karena hujan ya. Jadi kita mencoba tanya ke, tadi kita bertanya ke sapi eksotik ya, ada simental, ada limosin. Sekarang kita mencoba bertanya ke ternak sapi lokal, yaitu sapi Bali. Nah, di sini dia sapi lokalnya. Jadi di sana itu biasa sapi eksotik yang tadi. Sekarang kita berlanjut ke sapi Bali kita. Kita mau tanya harga-harganya. Halo Pak Haji, beli sapi Pak Haji? Iya. Nah ini kadang tidak mau diwawancarai ya para saudagarnya. Nanti kita akan cari yang bisa kita wawancarai ya.
tahun ini nane aja. Bagaimana Pak, harga sapi kita bagus ya sekarang ya? Bagus. Ya. Alhamdulillah bagus. Walaupun ada penyakit, tidak masalah ya? Tidak berpengaruh sama Tidak sekali. berpengaruh ya. Yang penting stok kita jangan sampai banyak ya. Iya, yang Stok. penting ya Ya, kalau dia banyak stok nanti murah jadinya. hancur di pasaran. Hancur di pasaran ya. Hancur. Perana itu harganya kadang 18 juta, 16 juta. Ya. Kalau sapi Bali kita sekarang setelah PMK ternaknya sudah mulai sembuh, itu tidak berpengaruh harganya Pak Haji ya? Ya terpengaruh. Tidak berpengaruh. Tidak terpengaruh. Yang sapi Bali. Ya. Yang terpengaruh itu sapi apa Pak? Tapi kayak semental itu kalau sudah Sapi yang besar-besar ya? F3 itu. F3. Nah, F3 atau F2 masih terpengaruh. Ya. Kalau bibit Bali itu atau sapi Bali tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh ya. Tidak terpengaruh. Cuma yang berpengaruh harga itu sapi-sapi eksotik. Ya. Mental, limosin. Ya, limusin. Kenapa dia berpengaruh Pak Haji? Cuman harga kalau sampai yang semental yang besar harganya sampai 50 malah kurang 42. Harga berat hidupnya sekarang turun. Kilonya. Oh, harga berat hidupnya turun ya. Per kilonya juga turun. Sekarang Kalau sapi Bali kita sudah stabil ya harganya. stabil sudah. Oh iya. Kalau yang harganya biasa itu sampai 50 kan per kilonya kan. Ya, Kalau yang pejantan itu kan ya yang di Bali itu ya, 50, 51. Nah, termasuk stabil ya. Kalau eksotik dulu sebelum PMK berapa harga berat hidupnya? sampai 60.000. Sampai 60 ya per kilo. Kalau sekarang turun. Kalau sekarang tuh 48, 50, 48, 50 ya. 52 sudah super. ya super Oh iya. sekarang. Gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke, makasih. Oke, tadi kita sudah melakukan wawancara terkait dengan harga ternak sapi sebelum kasus penyakit mulut dan kuku terjadi di Kabupaten Lombok Timur ya. Jadi kita bagi beberapa bagian di sini bahwa harga itu yang masih berpengaruh ya terhadap virus PMK ini adalah sapi eksotik ya. Jadi kalau sapi eksotik ini yang berpengaruh adalah harga berat hidup. Jadi sekarang harga berat hidup untuk sapi eksotik ini turun dia. Dia bisa sampai 48 per kilo harga berat hidup eksotik. Sehingga efek daripada PMK ini dirasakan oleh sapi-sapi eksotik. Di mana dulu harga berat hidupnya itu bisa mencapai 55 bahkan sampai 60.000 per kilo. Kalau sekarang ini dia bisa menyentuh level di bawah 50.000 ya. Nah, khusus untuk sapi Bali kita ini sudah stabil ya. Jadi sapi Bali kita stabil harganya. Jadi yang berpengaruh terhadap harganya adalah sapi-sapi eksotik. Jadi itu pun nanti akan dipengaruhi oleh kualitas daripada sapi itu. Kalau sapinya bagus ya tentu harganya bagus. Tapi secara umum itu memiliki efek harga itu cenderung menurun akibat PMK khususnya bagi ternak eksotik. Ya. Karena ternak sapi lokal kita, sapi Bali kita itu stabil harganya. Jadi itu wawancara kami dengan para saudagar kita khususnya ya, para saudagar pada peternak kita terkait sama efek dari penyakit mulut dan kuku terhadap harga yang ada di pasar hewan yang ada di Mas Bage di Kabupaten Lombok Timur. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebih kami mohon maaf. Tetap dukung Petatan 80. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.